tinggal hitungan menit lagi nih. Semoga aku lancar tampilnya. Aku pasti bisa. Bajuku sudah seperti YouTuber nih. Bu Guru, topinya di mana ya? Oh iya, di mana ya? Anak-anak, coba bantu cari ya. Duh, stetoskopnya di mana ya? Tadi udah ada kan? Kamu taruh di mana? Teman-teman kita pasti cari. Kamu udah siap? Kira-kira apa lagi yang belum? Loh, sepatu kamu mana? Ibu, aku gugup. Kalau aku jatuh nanti gimana? Tenang, jangan lupa tersenyum dan tampilkan yang terbaik. Cerita Anak Indonesia. Dan sahabat, hari ini kita mau memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dengan cara apa? Dengan seru-seruan di Cayo. Asik! Siapa yang mau seru-seruan bareng Cayo? Oke. Keseruan hari ini akan kita mulai dengan mendengarkan cerita. Dan setelah itu kita akan menonton pagelaran busana profesi dari sahabat-sahabat yang ada di sekolah Cipinang Muara 07. Siapa yang mau seru-seruan bareng? Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita dengerin ceritanya. Let's go! Alkisah, pagi hari yang cerah di sebuah sekolah ada 3 sahabat. Yang pertama adalah Yanto. Siapa teman-teman? Yang kedua adalah Wahyu. Siapa? Dan yang ketiga adalah Rianda. Wah, Yanto itu anak yang percaya diri dan merasa dirinya paling pintar. Sedangkan Wahyu adalah anak yang rajin membaca, tapi merasa dirinya biasa saja. Lalu si Rianda anak yang ceria, suka membantu sahabat-sahabatnya. Suatu ketika mereka sedang ngobrol asik banget. Wahyu melihat dari jendela kelas ada sebuah ruangan perpustakaan di sudut sekolah. Kalian pernah nggak sih masuk perpustakaan sekolah? Perpustakaan? Ngapain? Aku sih sudah tahu banyak hal. Buku-buku di sana, aku sudah tahu isinya. Jangan salah. Aku pernah dengar loh, ada buku ceritanya tentang orang-orang hebat. Iya, aku juga pernah dengar. Katanya ada buku yang isinya cerita para juara. Wah, serius? Makin penasaran nih. Kalau gitu, daripada cuma nebak-nebak, mending kita lihat langsung aja. Ya udah, ayo biar aku buktikan kalau aku memang yang paling pintar. Oke, kita ke perpustakaan nanti pas jam istirahat. Gimana? Ayo.
Saat jam istirahat, mereka pun berangkat ke perpustakaan. Lalu mereka masuk ke dalam perpustakaan. Suasananya sunyi. Angin semilir masuk lewat jendela. Di sana banyak tumpukan-tumpukan buku. Lalu Rianda menemukan satu buku dengan sampul bertuliskan Rahasia Para Juara. Wah, Siapa ini? Di sini ada tulisannya. Dia bukan orang paling pintar, dia hanya tidak pernah berhenti belajar. jadi juara itu bukan yang paling pintar. Ketiganya penasaran teman-teman. Lalu dia membuka halaman demi halaman. Dan di dalam buku tersebut ada sebuah cerita tentang seorang ilmuwan yang pantang menyerah meskipun sudah ribuan kali gagal membuat eksperimen. Lihat, mereka semua hebat karena tidak menyerah. Menurutku tetap saja. Kalau dari awal sudah pintar, pasti lebih gampang jadi juara. Ngapain susah-susah belajar terus? Tapi Yanto, semua orang di buku ini juga pernah gagal. Bahkan ada yang gagal berkali-kali. Yaitu mereka mungkin kurang pintar. Kalau aku sih, dari belajar saja sudah paham. Yanto, kamu memang pintar. Tetapi kalau kamu berhenti belajar, kamu bisa tertinggal. Kalian ini terlalu sibuk dengan buku. Itu kan cuma cerita. Kalau begitu, kenapa kamu ikut ke perpustakaan? Bukan kamu sudah tahu semuanya? Sudah. Kita kesini bukan untuk membuktikan siapa yang paling hebat. Kita kesini untuk belajar bersama. Aku tetap yakin juara itu yang paling pintar. Tapi Yanto, kalau pintar terus gak mau belajar lagi, apa masih hebat? Yanto pun terdiam. Ia mempertanyakan pertanyaan dari Rianda. Sepertinya ada yang salah tentang arti juara. Wahyu dan Rianda tetap membuka halaman demi halaman. Matanya berbinar-binar. Wah, ini sudah halaman terakhir. Tapi itu kosong. Nggak ada gambarnya, nggak ada tulisannya. Coba balik ke bagian depan deh, lihat Larisi. Ada gak? Nggak ada. Kok nggak ada sih? Ketiganya saling memandang dan wajahnya penuh rasa bingung. Mereka penasaran sekali. Lalu Wahyu memperhatikan buku tersebut. Dia buka halaman demi halaman. Seolah-olah dari setiap lembarnya ada sebuah rahasia yang ingin mereka temukan. Dan benar saja teman-teman. Tiba-tiba dari halaman yang kosong tersebut keluar sebuah cahaya yang terang benderang. Lihat, muncul tulisan. Halaman ini untuk para juara berikutnya. Maksudnya kita? Berarti bisa para juara belum selesai. Mungkin menjadi juara bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang siapa yang terus belajar setiap hari. Wahyu, tadi aku keterlaluan ya. Aku terlalu sombong, ngerasa pintar saja sudah cukup. Jadi aku meremehkan usaha orang lain, termasuk kamu. Padahal aku juga belum tentu bisa seperti mereka yang benar-benar diuji berkali-kali. Maaf ya Wahyu, aku salah. Iya, aku juga tadi agak emosi, tapi aku cuma pengen kamu ngerti kalau usaha itu penting. Iya, sekarang aku mengerti. Pintar saja tidak cukup. Jadi kita harus tetap mau belajar. Saat mereka keluar perpustakaan, hatinya menjadi tenang. Matahari bersinar terik, menyinari lapangan sekolah yang ramai. Angin berhembus kena kepada rambut mereka. Seakan-akan pesan baru masuk dari buku yang baru mereka baca. Besok-besok, ayo kita sering ke perpustakaan. Oke, ayo. Aku ingin menulis cerita di halaman kosong itu. Kalau aku ingin belajar lebih banyak lagi. Yaudah yuk. Ayo. Sementara di dalam perpustakaan,
buku rahasia para juara terbuka sendiri. Dan dia mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Lalu ada gambar 3 anak tersebut. Kemudian bukunya tertutup kembali, menunggu anak-anak yang rajin belajar dan tidak menyerah meraih mimpinya. Begitu ceritanya. Wah, Kak Maulana keren banget ceritanya. Bener gak sahabat? Bener gak sahabat? Lewat cerita ini kita jadi belajar ya Kak Maulana. Kalau jadi juara itu bukan siapa yang paling pintar sahabat, tapi siapa yang paling rajin belajar. Percuma ya Kak Maulana kalau pintar tapi males-malesan. Bener gak sahabat? Siapa di sini yang rajin? Luar biasa semuanya rajin. Oh iya sahabat, kita kan lagi merayakan Hari Pendidikan Nasional. Dan ternyata Kak Maulana banyak sekali loh fakta-fakta menarik tentang Hari Pendidikan. Wah, kita cari tahu bareng-bareng yuk. Ini dia fakta tentang Hari Pendidikan Nasional. Sahabat, tahu nggak setiap tanggal 2 Mei kita tuh merayakan Hari Pendidikan Nasional atau yang sering disebut sebagai Hardiknas. Hari spesial ini ditetapkan oleh Presiden RI pertama Bung Karno pada tahun 1959. Dan tanggal 2 Mei ini dipilih bertepatan dengan hari lahirnya pelopor pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai pahlawan pendidikan yang memperjuangkan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Sosoknya diabadikan dalam bentuk uang kertas pecahan Rp20.000 yang berlaku pada tahun 1998 hingga tahun 2008. Dan nama beliau juga diabadikan loh di kapal perang legendaris milik TNI Angkatan Laut KRI Ki Hajar Dewantara 364. Dan sahabat, Ki Hajar Dewantara juga membuat slogan yang terkenal loh, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Artinya seorang guru itu harus bisa memberi contoh di depan, membangun semangat di tengah, dan memberikan dorongan dari belakang. Nah, sampai sekarang slogan ini tuh selalu menginspirasi dunia pendidikan Indonesia, sahabat. Dulu, zaman penjajahan, nggak semua anak bisa pergi ke sekolah, sahabat. Karena itu, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah bernama Taman Siswa pada tahun 1922. Sahabat, jangan kemana-mana dulu ya, karena habis ini bakal ada sesuatu yang keren lainnya. Tetap di Coyong Cerita Anak Indonesia. Yo, yo, yo. Wow, sahabat, kembali lagi di Coyong Cerita Anak Indonesia. Asik, keren banget. Sahabat, hari ini sekarang nih kita mau menyaksikan parade busana. Wow, kira-kira apa ya yang akan ada di panggung Cayo? Dan parade busana kali ini namanya parade busana profesi. Dan setiap profesinya itu punya ceritanya masing-masing. Siapa yang penasaran? Wah, langsung aja kita simak yuk. Dari profesi yang pertama, kira-kira siapa ya sahabat? Pramugari. Penumpang yang terhormat, Pramugari ini keren banget loh. Dia selalu memastikan penumpang-penumpang pesawat itu selalu merasa aman, selalu merasa nyaman, dan gak kepikiran saat terbang. dan dikencangkan seperti ini. Untuk mengeratkan, tarik talinya, melepaskannya. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda, pasang menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karetnya di kepala, dan bernapaslah seperti biasa.
Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru menelan anaknya. Atas perhatian Anda, dan selamat menikmati penerbangan ini. Lanjut ya sahabat, ini ke profesi yang kedua. Inilah saintis atau ilmuwan. Saya akan mempraktekkan tentang zinc bersama teman-teman saya. Yang pertama, minyak ada di atas air karena massa jenis minyak lebih ringan dibandingkan massa jenis air. Yang kedua, jika dimasukkan lilin, maka akan berada di tengah-tengah karena jenis massa lilin lebih berat daripada minyak, tetapi lebih ringan daripada air. Yang ketiga, jika dimasukkan kelereng, maka kelereng akan berada di bawah. Itu karena massa jenis kelereng lebih berat dibandingkan massa jenis air dan minyak. Yang keempat, jika memasukkan bola pingpong, maka berada di atas teman-teman. Karena massa jenis bola pingpong lebih ringan dibandingkan massa jenis air dan minyak. Kesimpulannya, ketiga benda memiliki posisi yang berbeda karena memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Sekian dari kami. Sahabat, ada lagi nih satu profesi yang kekinian banget. Di zaman era digital saat ini banyak juga loh sahabat-sahabat kita yang pengen jadi YouTuber. Yuk kita langsung lihat aja, ini dia YouTuber kita. Halo semuanya, kembali lagi di video aku. Sekarang aku berada di SDX Sedang Muara 07 nih. Di sini sedang ada acara Cayo dari RTV. Di sini aku tidak sendirian, aku bersama teman-teman YouTuberku yang lain. Duhai temanku, hafalkan ini. Jadi pekerjaan seorang YouTuber itu adalah menciptakan, memproduksi, dan mengunggah konten video. Aku bangga jadi YouTuber. Dadah! Ucapkanlah. Wow, sahabat, setelah ini adalah profesi yang paling gak diinget. Nah, tuh kira-kira apa ya? Padahal profesi ini adalah profesi yang paling mulia. Akar dari setiap profesi yang ada di dunia. Ini adalah guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Langsung aja yuk, ini dia teman-teman yang cita-citanya jadi guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini tugas kalian mengungkapkan isi hati kepada guru kalian dengan cara menuliskan surat. Baik Bu. Cita belajar bergerak. Ibu aku udah selesai. Bermakna. Wah, surat kalian bagus-bagus ya. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berdedikasi tinggi, mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, dan menginspirasi generasi penerus dengan penuh keikhlasan. Ibu, ada kebakaran, ada kebakaran. Nah, sahabat, kalau yang ini nih namanya si paling sigap. Selalu ada untuk menolong kita semua saat ada kebakaran. Dan inilah pemadam kebakaran. Kami tim pemadam kebakaran pantang pulang sebelum padam. Sahabat, profesi yang satu ini sangat berjasa bagi kesehatan kita semua. Kalau nggak ada orang ini, kita bisa sakit. Dan ini dia sahabat-sahabat kita yang juga mau jadi dokter.
dengan anak saya. Iya, sama-sama ya, Pak. Aku adalah seorang dokter. Bagiku, semua nyawa berharga. Membantu orang pulih dan melihat mereka senyum lagi adalah hadiah terbesar bagiku. Tahun RTV yang ke-12, RTV